Ayo. Udah record? Hah? Udah record? Udah. Hai sahabat Kompas TV, kembali lagi nih dengan Gracia Dur. Seperti biasa kita akan membahas 3 berita populer edisi 7 Mei tahun 2020. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe channel Kompas TV dulu ya. Yuk. Ya, Sobat Kompas TV, langsung aja ke berita yang pertama. Kita akan mengupdate kasus positif COVID-19 di dunia, yakni sudah mencapai 3.836.817. Kasus kematiannya 265.366, kemudian kasus kematiannya sudah mencapai 1.308.201. Ini kasus positif COVID-19 yang terjadi di dunia. Kita coba lihat yang terjadi di Indonesia. Ada penambahan kasus 338 kasus sehingga totalnya menjadi 12.776 dengan pasien yang dirawat yakni sejumlah 9.465. Dan kasus yang meninggal ada 930 jiwa dan yang sembuh sudah sebanyak 2.381. Kita akan melihat kasus positif COVID-19 yang paling tertinggi yakni Provinsi DKI Jakarta dengan total 4.855 jiwa. Di urutan kedua ada Jawa Barat yakni 1.381, Jawa Timur 1.267, dan peringkat yang terakhir yakni Provinsi Jawa Tengah 904. Nah, Sahabat Kompas TV melihat data ini bahwa kasus positif COVID-19-nya belum juga turun. Namun pemerintah memutuskan untuk memulai beroperasi transportasi umum yang sudah dimulai sejak hari ini tanggal 7 Mei 2020. Namun keputusan dari Kementerian Perhubungan ini sempat ada pro dan kontra di tengah masyarakat karena mereka sempat bingung. Ada yang mengatakan mudik itu dilarang, tapi transportasi umum tetap berjalan. Ini dia beritanya. Mulai hari ini, semua moda transportasi seperti pesawat, kereta api, kapal laut, dan bus mulai beroperasi. Meski demikian, mudik tetap dilarang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menegaskan aturan soal larangan mudik tidak berubah. Warga tetap dilarang mudik dan semua diminta menaati keputusan pelonggaran transportasi. Ada aturan ketat siapa yang boleh naik dan menggunakan transportasi itu. Mereka adalah orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta, pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan COVID-19. Pasien yang membutuhkan pelayanan medis, kemudian kepentingan mendesak seperti keluarga yang meninggal. Pemulangan pekerja migran Indonesia atau Pemulangan pekerja migran Indonesia atau WNI serta pelajar dari luar negeri yang ingin pulang ke daerah asal. Nah, Sobat Kompas TV, video yang saya lihat ini merupakan video yang sangat viral di media sosial, yakni ada jenazah ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina ini dilarungkan ke tengah laut. Dari pihak Kemenlu sendiri bahwa membenarkan ada 4 jenazah ABK asal Indonesia ini yang bekerja di kapal laut Cina. Namun saat dikonfirmasi kembali bahwa 3 jenazah ini bukan dibuang ke laut, melainkan dilarungkan ke tengah laut. Ini dia beritanya. Dalam keterangan resmi yang dirilis Kamis 7 Mei 2020, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberi perhatian secara serius atas permasalahan yang dihadapi ABK Indonesia di kapal ikan berbendera Cina Longxin 605 dan Tianyu 8, yang beberapa hari lalu sempat berlabuh di Busan, Korea Selatan. Menurut laporan eksklusif stasiun televisi Korea Selatan MBC News, ABK ini diperlakukan dengan buruk, bekerja hingga 18 sampai 30 jam dengan istirahat yang minim dan bayaran yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut pengakuan 2 warga negara Indonesia yang dirahasiakan identitasnya, seorang rekan mereka meninggal karena sakit saat kapal sedang berlayar dan jasadnya dilempar di tengah laut dengan upacara seadanya.
Udah loh. Udah. Wah, akhirnya ya Gracie sudah memberikan 3 berita populer yang terjadi hari ini. Jangan lupa buat kalian selalu di rumah aja, jaga kesehatan, dan tetap tonton terus channel Kompas TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Saya Gracia Adur, jaga kesehatan, sampai jumpa.